Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tamyiz SPDI. Sekarang sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang, PPG Daljab Batch 3 tahun 2022 dengan nomor uji kinerja 332184000933 dan dengan nomor mahasiswa 2203117122. Sekarang status saya sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Demak, Jawa Tengah. Pada hari ini tanggal 12 hari Kamis 12 Januari tahun 2023 telah melakukan uji kinerja berupa video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan video tadi menjadikan kami lebih maju dalam mengajar, dan kami mohon kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja dengan ridhonya Allah memberikan masukan, kemudian apapun demi pembelajaran lebih baik diri kami, masukan saya butuhkan untuk kemajuan kami di masa yang akan datang. Support dan dorongannya dari Bapak Ibu penguji kami inginkan. Terima kasih. Dengan demikian saya sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini silakan dipimpin untuk berdoa. Salah satu. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pagi ini jam kita kan pagi-pagi ya. Jadi awal pelajaran ini silakan dipimpin salah satu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Semoga semangat, karena di era baru setelah tahun baru. Kemarin tahun baru kan liburan ya. Sudah sehat, harusnya untuk minggu-minggu ini kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita gitu. Karena waktunya waktu hujan. Semua sudah bersih? Dilihat ada sampah apa enggak sekelilingnya? Tidak ada ya. Baiklah, saya absen. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil. Yakin nihil? Oh, yakin. Oke. Terima kasih anak-anakku kelas 10-1. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mengingatkan kembali tentang pelajaran kita. Minggu kemarin kita telah masuk pada semester 2 dan pertemuan kemarin kita telah membahas KD 1 dan KD 2 ya. Jadi tentang Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 ya. Kaitannya tentang pergaulan bebas dan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, serta hadisnya. Baiklah, untuk mengingatkan kembali, apakah ada yang hafal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke. Wala taqrabuz zina. Oke, mari kita lanjutkan untuk materi kita. Sebelum kita lanjutkan, kita yel-yel dulu gitu ya. Tepuk rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Siapa? Ya oke ya. Tepuk tangan semua bagi kita semua. Semanda? Siap, jaya, berprestasi. Oke, terima kasih anak-anakku. Pagi yang penuh dengan berkah dan semangat. Oke. Baiklah. Kita akan mempelajari tentang menganalisis KD. Nah, KD 3.2. Bentar ya. Nah, tema kita yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Jadi kompetensi dasar yang ada itu 3.2 tadi menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 itu ya. Dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina gitu. Di mana indikatornya 1, kemarin sudah kita pelajari indikator yang pertama 3.2.1 menunjukkan makna. Itu kemarin tadi sudah gitu ya, berarti ya. Kemudian kita nanti ke menganalisis Quran surat Al-Isra dan menguraikannya gitu. Jadi itu.
sampai kita ke tahapan meneliti. Oke, saya sampaikan materinya dulu. Nah, ini tadi. Oke, dan ini untuk hadisnya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Rawahu Muslim. Jadi pada hadis ini ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran tadi ayat ini, penekanan hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua. Jadi menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ngomong tidak mau, dicuekin ya. Yang pertama, tidak memberikan mereka apa itu? Membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah ini. Syekhun zanin, wis tuwa tapi masih juga melakukan zina. Makanya ini kategori namanya zina muhson, sudah berumah tangga masih juga melakukan zina. Artinya apa? Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka dampaknya secara psikologi sosial sangat luar biasa. Yang kedua yaitu malikun kadzab, yaitu raja, presiden, pemimpin yang suka berdusta, suka hoax, suka menebarkan aturan-aturan yang tidak pas diomongkan tapi tidak pernah dilaksanakan. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, ini paling benci. Sudah miskin, tidak punya gaya, sok menjadi orang kaya. Jadi tidak menyadari bahwa dirinya itu dalam keadaan memang sedang tidak ada. Jadi perilakunya seperti orang kaya. Ini maka mudah-mudahan sesuai dengan hadis Rasul ini kita bisa menghindarinya. Kita lanjut. Nah, ini peta konsep pelajaran kita. Jadi ada pengertian zina, ya. Zina. What the meaning of zina? Ada yang tahu? Oke. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Iya. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan, itu disebut zina, gitu ya. Terus kemudian ada hukum zina, jelas tadi, gitu ya, jelas hukumannya, yaitu kalau belum nikah, karena zina itu ada 2, muson dan ghairu muson. Yang ghairu muson hukumannya 100 dera, gitu ya, tadi ya dijelaskan dalam An-Nur tadi. Dan yang sudah menikah, zina muson hukumannya didera sampai meninggal, itu kisosnya begitu. Kemudian ada hukuman bagi pezina, sudah hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, hati-hati, jangan suka menuduh. Menuduh juga dapat hukuman. Maka kalau tidak melihat pasti, jangan menuduh. Dipastikan dia benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Nah, terus kemudian nanti dampak negatif dari zina itu sendiri. Oke. Bisa dicatat data-data real yang muncul di
sebagian daerah di negara kita tentang akibat dari pergaulan bebas gitu. Di hasil survei ini, di hasil surveinya itu melakukan hubungan seks di luar nikah itu 62,7%, hamil di luar nikah 20%, yang melakukan tindakan aborsi itu berarti pembunuhan janin ya, belum sampai keluar jadi dimatikan itu sekitar 21%. Ini data-data yang mengerikan pada tahun 2013. Nah, ini yang terpapar pornografi itu 91,58%. Bayangkan, ngeri sekali, banyak di antara kita itu yang terpapar pornografi karena memang medsos itu luar biasa perkembangannya ya. Kemudian yang kedua, adiksi pornografi ringan ya. Kemudian adiksi pornografi berat sampai kecanduan itu 0,07. Yang ringan itu hanya sekedar lewat saja gitu kan. Nah. Nah, ini daerah istimewa untuk grade tahun 2015. Pelajar di Jogja dari 1078 itu 9076 remaja hamil di luar nikah. Berarti persentasenya cukup besar. Nah, maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan coba-coba terkait dengan masalah yang satu itu ya. Berat nanti sanksinya. Nah, ini per daerah sudah ada persentasenya. Sumber data ini dari Kemenkes. Oke, inilah sambil kita melihat ini, kita setelah ini lanjutkan untuk diskusi. Maka saya buat 4 kelompok ya, cukup ya, langsung sambil nata bangku kan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti yang ini buat presentasi ya. 3 meja. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok syahadat, kelompok sholat, kelompok zakat, kelompok puasa. Hajinya cukup di depan sini. Kalau sukses kan naik haji. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti ada tayangan yang harus Anda amati. Setelah itu nanti diidentifikasi, dianalisis, dikaitkan perilaku-perilaku apa yang ada di sana, penyebabnya apa, solusinya seperti apa, kemudian kaitannya dengan Al-Quran, surat Al-Isra dan An-Nur itu di mana kaitannya. Di Al-Quran itu statusnya sebagai ayat itu dari kasus itu memandangnya seperti apa. Nanti kamu ungkapkan, kamu deskripsikan. Oke ya? Jadi kamu diskusikan, nanti setelah kamu diskusikan, kamu presentasikan. Oke, semangat anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, silakan kita amati tayangan berikut ini pada masalah. Wanita ini melaporkan suaminya nama kedua anak usia saat malam. Hal itu terkuat setelah ada seorang santriwati mendobrak pintu kamar dia karena dia suara perempuan di dalam kamar. Pada hari Selasa malam,
3 Januari 2023 sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Setelah pintu kamar didobrak, ternyata seorang ustazah di dalam kamar tersebut. Ketika sampai waktu mendobrak pintu kamar suami H, ustazah tersebut disuruh keluar melalui pintu lainnya dikarenakan di kamar tersebut ada 2 pintu. Viral di media sosial TikTok, ibu kandung selingkuh dengan menantu laki-lakinya sendiri. Parahnya lagi, si ibu berbuat berzina dengan suami anak kandungnya itu di rumahnya sendiri. Alhasil keduanya kini kabur entah kemana. Hal tersebut terungkap dari unggahan video TikTok akun Norma Risma pada Selasa 27 Desember 2022. Dia membagikan video yang berisi rangkaian foto-foto suaminya sembari menceritakan kisah hidupnya kepada netizen. Dalam keterangan disebutkan bahwa orang yang telah melahirkannya itu berselingkuh dan kedapatan berzina dengan suaminya sendiri. Hancur hati Norma mengetahui 2 orang kekasihnya justru membuat luka dalam kehidupannya. Ya biasa lah, kalau dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu aja nanti. Jadi harusnya pulangnya kita ke rumah dia. Ngapain? Ya biasa lah, kalau dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak boleh untuk sekarang. Ya udah, itu. Solo, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener? Ya. Siap. Ya kan. Kamu beneran saya kasih sama Bertanggung jawab kok. Pak, Ella nyuwun ngapunten. Ella hamil. Apa, Nduk? Ora nyukur. Kuwi gawe wirane wong. Belum tanggung jawab Pak. Kamu kira dengan menikah dosa jeneng mata siang? Orang, Nduk. Kamu tahu kan, Nduk? Dosa yang menikah itu orang tua yang mengandung dia. Sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor internal atau diri sendiri maupun faktor eksternal atau lingkungan sekitar. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh adanya seks pranikah, antara lain aborsi, depresi, penyakit menular, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu,
seks pranikah sangatlah dilarang karena menimbulkan dampak yang sangat buruk khususnya bagi kaum wanita. Untuk itu, diperlukannya kesadaran dalam diri sendiri agar tidak melakukan seks pranikah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menjadi dewasa itu bukan tentang berapa umur kita, tapi seberapa mampu seseorang mengontrol, mengendalikan diri, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang. Oke, itu tadi tayangan yang perlu Anda amati. Sekarang saya bagikan LKPD sebagai bahan nanti kamu untuk mengevaluasi, mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Artinya di sini karena PBL berarti kamu harus mencari akar masalah penyebab dari kasus tersebut. Setelah tahu teridentifikasi penyebabnya, baru dicarikan solusi pemecahannya. Kenapa kok dicarikan solusi atau pemecahan? Berarti kita harus siap ketika ada masalah, kita harus siap menghadapi dengan berbagai macam banyak solusi. Silahkan, tak kasih waktu berapa sebelum 7 menit? 7 menit cukup ya? Cukup ya? Cukup, sesuai dengan tugas masing-masing. Masalah yang pertama, kasus yang lagi viral dan ini masih berjalan gitu ya. Nah, di situ secara umum memang ada apa ya? Ada permasalahan yang harus kamu selesaikan. Masa remaja adalah masa yang paling berseri. Di masa remaja itu juga proses pencarian jati diri. Dan di sanalah para remaja banyak yang terjebak dalam pergaulan bebas. Maka dari itu remaja tersebut harus mendapatkan perhatian khusus, baik oleh dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat sekitar. Ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama, yaitu kurangnya pegangan hidup remaja. Data yang Anda temukan di lapangan diskusikan dengan kelompokmu, kemudian hasil diskusi dari penyebab indikasi itu dan solusinya nanti kamu presentasikan ke depan. Oke, silahkan, selamat bekerja dan mengerjakan. Oke, ada kesulitan? Tidak. Kelompok sini yang menonton. Kelompok sini itu tayangan yang kedua ya. Lagi viral di TikTok. Pada kasusnya masing-masing ya. Nanti kita diskusikan kelas. Gimana? Dulu tadi kan masalahnya kan kamu pergaulan bebas ya, yang tadi pelajar loh, ya, pelajar tadi kan. Ini kamu masalahnya apa? Nah, penyebabnya itu, kok dia bisa berbuat seperti itu? Penyebabnya apa? Identifikasi. Kan banyak toh penyebabnya toh, pelajar. Misalnya dia orang tuanya broken, atau orang tuanya pisahan, atau orang tuanya sedang di luar negeri, atau mungkin tidak ada yang perhatikan, kan gitu kan. Banyak kan identifikasi masalah kenakalan remaja itu. Nah, dari kasus itu kan tadi kan ada yang sampai meninggal kan gitu. Ada toh tadi meninggal 1. Gimana? Gimana? Menjaga pergaulan. Gimana? Pastinya sudah suami istri. Iya, lah ya itulah. Padahal itu sama halnya melakukan hubungan
Satu di luar nikah, yang kedua dosa besarnya itu ibu mertua itu sama dengan ibu kandung seharusnya kan. Jadi menggauli ibu kan ya saya tambah berat lagi gitu. Banyak. Itu penyebabnya apa ya? Kalau urusan hati selesai loh ya. Pak seneng kok podo seneng. 2 menit lagi saya harapkan selesai. Sudah ada hasil dari diskusi kelompok kamu untuk dibawa ke presentasi kelas. Nanti masing-masing kelompok nganu ya, ada wakil presentasi ya. Jadi kamu nanti bacakan hasil dari diskusi kelompok kamu ya ke depan. Kamu tawarkan identifikasi masalah itu apa, solusinya seperti apa yang kamu tawarkan. Silakan untuk argumentasi solusi bisa browsing. Siapa tahu ada pendapat ahli atau apa gitu untuk dikuatkan menjadi penguat dari pendapat kamu atau argumen kamu. Yang terakhir, tolong nanti upayakan untuk mengaitkan dengan surat Al-Isra, larangan perbuatan zina gitu ya. Karena kita pelajaran agama harus pandai-pandai mengaitkan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Oke? Bagaimana? Ya sudah Pak. Sudah selesai ya? Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi masing-masing kelompok, perwakilan saja, enggak usah perwakilan saja, masing-masing kelompok 1 orang untuk mempresentasikan. Ayo. Desi, Arina, ini kelompok ini siapa ini? Ida. Oke. Nah, ini bahas terakhir film koyoke sepertinya kok lama ini. Siapa yang mau maju? Neha, ayo. Tafadhol. Silakan kita mulai untuk kelompok yang pertama, kelompok syahadat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok syahadat akan mempresentasikan masalah dan juga solusi dari video pertama. Untuk masalahnya yaitu seorang kiai yang tidak dapat mengontrol hawa nafsunya sehingga terjadi kejadian pelecehan seksual terhadap santriwati dan ustazah. Untuk solusinya, dan untuk solusi yang ditawarkan dari kelompok kami yaitu yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, dan juga lebih bisa mengontrol hawa nafsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Kontrol di diri, mujahadatun nafas itu ada kaitannya dengan materi semester 1. Terakhir untuk kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok puasa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anak muda yang melakukan zina. Masalah yang pertama adalah kurangnya pantauan dari kedua orang tua. Masalah yang kedua, penyalahgunaan internet. Masalah yang ketiga, nafsu kedua belah pihak dan godaan. Dan masalah yang keempat adalah kondisi lingkungan. Solusi yang pertama adalah selektif dalam memilih teman. Yang kedua, berpendirian kokoh. Yang ketiga, ingat akan orang tua. Dan yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Dengan agama, tepuk tangan untuk semua.
Artinya digitalisasi yang masif itu kita harus waspada karena eranya era bebas. Jadi konten informasi apapun pasti akan muncul dengan sendirinya. Maka dari 4 solusi itu bisa diambil kesimpulan kesepakatan tadi itu kaitannya dengan Quran surat Al-Isra. Agama, rata-rata agama ya. Jadi apa tadi? Meningkatkan keimanan, ketakwaan. Itu artinya larinya kita korelasikan, kita kaitkan dengan surat Al-Isra wala taqrabu zina. Ketika orang punya iman, takut kepada Allah, tentunya dia akan mempertimbangkan betul-betul ketika melakukan tindakan-tindakan perzinahan atau pergaulan bebas. Mungkin ada tawaran dari yang lain, kelompok lain menambahi atau bagaimana? Ini kasusnya kan berbeda-beda ini. Oke, ini mungkin dah. Pak, kalau biasanya di pesantren kan cara berpakaiannya sudah tertutup toh, Pak. Pak masih bisa tergoda. Lah ini ada permasalahan lagi. Lah yo, ini masih tadi ya lagi viral. Lah yo. Gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, silakan. Bisa enggak cara berpakaiannya aja, mungkin ada yang make upan, mungkin lipstikan kan. Di pondok kan kadang ada razia tapi kan banyak yang kecolongan juga. Nggak, ini yang masalah itu kiainya sendiri kok ya. Ya sendiri dan itu rata-rata dipanggil ke kamar gitu kan. Pada malam hari. Nah, ini mungkin kontrol istrinya yang kurang. Suami saya di mana kok dia ada malam-malam ini. Oke, semua selesai. Kelihatannya silakan kembali ke kelompok. Tepuk tangan untuk diskusi kali ini. Nah, luar biasa anak-anakku yang cakep dan cantik. Wah, ini calon-calon ustadz dan ustadzah hebat ini. Amin. Jadi orang-orang sukses. Mudah-mudahan doa saya jangan sampai kita terjerumus dalam kasus pergaulan bebas dan perzinahan. Itu yang terpenting. Kita doa, kita minta kuatkan iman kita. Kita refleksi diri, kira-kira merefleksi diri kita untuk tahapan kali ini. Sebelum kita melakukan uji penilaian, silakan di situ ada soal yang harus kamu selesaikan. Cukup 5 menit cukup karena soalnya 5. Terus hukuman pelaku zina yang belum pernah menikah 100 kali. Oke. Kiranya itu tadi untuk kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pemaparan diskusi kita tadi? Silakan. Harapan atau Desi? Ya. Berdiri tidak apa-apa. Berdiri. Penyebab terjadinya pergaulan bebas. 1. Tingkat pendidikan keluarga yang minim. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh dalam pergaulan bebas. 2. Broken home. Broken home bisa menjadi salah satu faktor yang dapat berkontribusi remaja untuk melakukan pergaulan bebas. Oke, terima kasih untuk Desi dan kelompok apa tadi? Kelompok Sholat. Terima kasih. Semada? Siap jaya berprestasi. Oke anak-anakku, itu dari kesimpulan yang telah kamu simpulkan. Jadi untuk tindak lanjutnya besok kita akan lanjutkan pada materi yang lain, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi perilaku-perilaku dan ketaatan para malaikat Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi pelajaran yang bagus dan memberikan pengetahuan bagi kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.